1, 2, 3, 4, sampai 5 kan, Betul, betul. atau berapa kembangnya. Tapi kalau kita tidak melakukan antisipasi, ya kita selalu akan ketinggalan. Pastinya kalau apapun kan sebenarnya kan lebih kepada bagaimana kita merespon ya kan. Betul, Situasi yang terjadi kan kita tidak bisa kontrol, apalagi kayak pandemi gini kan udah lebih luar biasa karena kan semua malah mendekonstruksi kan, boleh dibilang betul, mendekonstruksi kembali semua tatanan ya kan, betul, pasar betul, ya, produk bla bla bla, betul. dan regulasi pun juga mengikuti juga kan gitu ya. Ya, Gitu. ya tidak ada yang bisa tahu apa yang terjadi ke depannya apa. Kalau pandemi ini memang eh, ya kita selalu harus bisa agile dan beradaptasi aja. Betul, betul. Yang pasti Ya, kan temanya pas ya, perubahan perilaku belanja. Karena kita nggak pernah nyangka juga, maksud saya juga pandemi ini justru mempercepat itu apa, tren digitalisasi semua perusahaan kan gitu. Artinya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya menempatkan ya, aspek teknologi digitalisasi sebagai core di awal kan, boleh dibilang yang ya, paling bisa survive boleh dibilang hari ini kan, benar. betul, betul. Ya, ya itu mungkin sejalan juga dengan transformasi ya di Betul, perusahaan betul. kan. Transformasi digitalisasi kan nggak bisa hindari. Pertama Betul. adalah dalam rangka bagaimana memberikan kepuasan pelanggan yang lebih baik, itu kita harus melakukan O2O strategy kan, di Hmm. mana channel O2O itulah yang memang at the end, memberikan service level yang terbaik kepada consumer kita. Betul, betul, betul. Ya, Ya tercermin lah dari pencapaian era ya selama ini luar biasa ya. hmm, Saya nggak pernah nyangka juga kan kalau dulu cerita sama Pak Hermes bagaimana kuatnya dulu Bima Sakti pemain malah era dari seluruh distributor mulai nomor 5 kalau boleh dibilang. Tapi hari ini ya, kita lihat bahwa semua malah mohon maaf bukan malah menyinggung ya. Terakhir malah saya sedikit prihatin juga dengan Pak Hengki kan. Malah ada sedikit case itu kan yang membuat dia harus seperti itu kan. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa memang at the end profesionalisme itu menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk bisa apa bisa terus survive di tengah pasar yang sangat ini bukan dinamis lagi mungkin keras sangat luar biasa sebenarnya dahsyat sekali kan gitu ya gitu, gitu. ya, ya. Kalau memang ya era jaya kita selalu pertama forefront ya dalam hal untuk bisa melihat tren industri ke depan seperti apa. Itu kita Hmm. sudah lakukan memang uh, sejak jauh-jauh hari, sehingga kita bisa mengantisipasi perkembangan industri ini kemana. Jadi kita sudah menyiapkan infrastrukturnya kan. Betul, betul. Contohnya nih, pada saat munculnya 4G, itu kan kita sudah harus menyiapkan retail. Kita harus menyiapkan retail yang offline, consumer agar bisa datang dan coba produk. Sehingga kan tokonya juga mesti di-equip dengan produk-produk live demonstration, dan juga karyawannya juga di training di Erafone, di iBox, Urban Republic, ya, Xiaomi Store kita, Samsung Store kita, ya, dan juga ekosistem store kita, Garmin, DJI, semuanya harus menguasai produk knowledge tersebut. Kalau kita bisa menguasai produk knowledge tersebut dan bisa membantu consumer untuk bisa mentransfer data, information, setup, tentunya itu akan memberikan nilai tambah kepada konsumen kita, ya Iya. kan? Toko itu kan bukan hanya jual beli doang, tapi adalah juga bisa memberikan knowledge kan, dan juga bagaimana user experience pada konsumen kita. Itu yang menurut paling penting. Justru kalau saya melihat kan gini ya Pak Hasan ya. Karena kan dulu di eranya 2G boleh dibilang kan ponsel lebih sebatas pada basic service ya, voice dan Hmm. ya SMS lah. Kemudian kan berkembang ke arah 3G, WAP itu kan embrionya. Ke 3G itu kan jelas-jelas peningkatan ke mulailah ya Hmm. layanan data gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran perilaku orang dalam berkomunikasi sudah mulai kelihatan titik balik ya kan di era 3G itu. Ya, Dan maksud saya di ketika 4G sebenarnya udah menjadi momentum karena orang sudah mulai teredukasi dengan baik kan gitu. Which is ya, bicaranya adalah pada akhirnya kan retail kan juga tadi yang seperti Pak Hasan bilang kan bicara toko fisik bukan sebatas hanya menjual gitu tapi lebih kepada memahami aspek yang dibutuhkan lebih jauh terhadap yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri terutama ya. dari sisi experience gitu kan. Nah, Pak Hasan sih melihatnya kayak gimana ya dalam konteks ini visinya seperti apa? Maksud saya adalah
bagaimana bisa menempatkan faktor customer satisfaction ini menjadi satu kelebihan Pak Hasan, terutama di era Jaya diterapkan? Ya, ya intinya satu, berarti kan uh, toko itu harus menjadi, kalau saya mau bicara adalah uh, total experience ya, user experience, dan bisa memberikan misalnya nih produk yang lengkap. Orang datang ke toko kita karena bisa melihat apa sih produk yang mau dia cari dan dia bisa dapatin di toko kita. Dengan produk yang lengkap, tentunya consumer datang kan dan dia bisa milih satu. Yang kedua adalah peluncuran produk baru kan tentunya. Produk baru kan selalu menjadi interesting dari industri kita karena selalu teknologi baru akan muncul dan itu juga akan dicari consumer. Nah itu ada di toko kita, itu penting. Yang ketiga adalah ekosistemnya. Jadi kalau beli handphone nggak hanya beli handphone doang, tapi ekosistemnya juga harus lengkap biar dia bisa memakai produknya dengan efektif kan. Misalnya contohnya bisa kontrolnya beli ya di samping basic aksesoris kayak power bank, charger, casing, semuanya ada. Tapi juga ekosistem kita kayak misalnya IoT, bisa ada smart activity yang dilakukan di rumah, misalnya smart home, ya kan. Mereka bisa melakukan mau olahraga, bisa beli produk Garmin, ya kan, jam tangan dan macam-macam yang ada di situ. Jadi itu satu. Yang kedua adalah beyond that, toko itu juga bisa memprovide consumer choice dari segi contohnya consumer mau, saya mau beli tapi saya minta dikirim gitu, atau saya mau periode dulu nanti saya ambil ke toko, itu bisa. Jadi kita ada fitur namanya click and pick up. Consumer tinggal klik, dia tinggal pick up ke toko mana yang terdekat yang dia mau. Kemudian juga kita bisa deliver ke mereka, yang kita ada namanya Era Express. Era Express kita bisa mendeliver barang 3 jam ke consumer. Karena toko kita ada tersebar di banyak kota, di kabupaten, sehingga dengan lokasi consumer misalnya 5-10 km terdekat, itu bisa di-serve dengan waktu 3 jam untuk di-deliver ke mereka. Nah, kemudian kita juga ada namanya home delivery services, terutama PPKM kemarin, karena toko-toko di mall dan juga di beberapa lokasi tempat yang nggak bisa buka, consumer kita kan juga membutuhkan produk untuk melakukan work from home maupun school from home kan. Jadi kita bisa memberikan home delivery services, jadi mereka tinggal WhatsApp, nanti akan dikirim dari toko kita terdekat ke mereka. Itulah merupakan strategi, kalau saya bilang merupakan satu kesatuan ekosistem kita yang kita provide sehingga memberikan SLA yang terbaik untuk kita. Jadi tetap bertumbuh pada inovasi layanan ya Pak Hasan ya. Karena bagaimanapun tadi kebutuhan konsumen itu tetap selalu ada ya, meskipun mereka terbatas tidak bisa datang ke lokasi itu. Setidaknya bahwa semua sudah diantisipasi oleh Era Jaya dan Era Phone, sehingga pasar yang atau store-store yang ini sudah sangat sigap, sehingga akhirnya konsumen tetap membelinya di era phone ya, kira-kira gitu ya. Ya kita harapin loyal customer kita tetap mendapat value added dan juga worth for money lah dari kita. Karena kita sudah develop dan kita juga dikasih kepercayaan oleh prinsipal kita, sehingga kita bisa memberikan nilai tambah maupun offer terbaik kepada konsumen kita. Mau either datang ke toko offline, mau dikirim lewat Era Space kita. Era Space kita merupakan salah satu channel O2O kita yang sudah kita luncurin, dan maupun lewat misalnya ibox.co.id kita juga bisa gitu. Jadi semua produk, semua services bisa kita profile. Nah, kalau persaingan kan boleh dibilang Pak Hasan ya, toko-toko seperti Era juga semakin menjamur ya. Bahkan kalau kita lihat juga di kota-kota yang boleh dibilang berkembang, di kota kecamatan juga toko-toko yang tersebar di street store itu juga malah semakin banyak diminati ya, di kota kecamatan, pasar-pasar, malah persaingannya saya lihat juga sangat semarak, sangat ketat sekali ya gitu kan. Nah, Pak Hasan melihatnya seperti apa ya kompetisi dengan peritel-peritel toko-toko yang cenderung mengarah ke juga modern store ya gitu, karena udah mulai mereka juga selain harga kompetitif, mereka juga bersaing juga di keragaman, kemudian keterjangkauan harga, kemudian juga dari sisi servis lainnya dan lain sebagainya. Pasang lihatnya seperti apa ya kompetisi yang mulai seperti marak seperti saat sekarang?
Ya, kompetisi pertama tidak bisa dihindari. Menurut saya itu justru memberikan impact positif ya dalam hal pelayanan ke konsumen akan jauh lebih baik lagi dengan adanya kompetisi. Satu kan. Yang kedua ya memang Edian buat kita adalah bagaimana kita memberikan apa namanya uh, produk terbaru, produk dengan apa namanya dengan value added yang terbaik dari segi offering kepada konsumer kita dan juga service level itu menurut saya yang paling penting dalam dalam men-serve customer kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti customer kita, bagaimana kita bisa memberikan apa yang mereka mau, itu paling penting. Nah, makanya kita juga continuously open kan, toko di banyak daerah, banyak kecamatan juga kabupaten, supaya kita lebih dekat dengan konsumer kita. Kalau kita bisa dekat dengan konsumer kita, tentunya kita bisa makin dicintai oleh konsumer kita. Tentunya kita juga harus memberikan service level kalau bisa yang terbaik gitu. Artinya memang semua toko bisa memberikan produk dengan harga yang sangat bersaing. Edian consumer kan kembali ke trust apa yang mereka bisa dapatin untuk kita, sehingga mereka tidak hanya compare harga saja. Kalau compare harga saja, tentunya itu akan menjadi pasar bebas kan ya, bersaing. Misalnya di Roxima saja, satu mall itu bisa punya toko sampai ratusan, ya dia bisa keliling kemana aja cari harga yang terbaik. Tapi Edian service level, trust-nya kita berikan consumer kita, dan juga dengan lewat kita Jaya Group-nya retail, mereka sudah menjalin hubungan. Nah, kita juga ada satu namanya CRM kan, customer loyalty program yang lewat Era Club. Kita bisa memberikan poin, consumer datang ke kita untuk bisa berapa poin, dan dengan poin tersebut dia bisa continuously beli di toko kita. Dan ada produk baru, ada offer baru juga kita akan email ke mereka untuk atau kontak mereka supaya mereka datang. Jadi itu adalah merupakan dialog yang interaktif dengan kita punya customer. Iya, iya. Ya tadi Pak Hasan juga cerita bahwa belakangan juga Era pun juga mulai memperluas atau ekspansi di toko-toko yang sifatnya juga mencoba bersaing di store-store yang street store seperti itu. Ini sebenarnya juga suatu hal yang amazing ya buat saya melihat gitu dengan toko yang tidak hanya mengandalkan, sebelumnya kan Era mengandalkan pasar-pasar di modern store seperti di mall gitu kan, cenderung persepsi gitu. Tapi belakangan malah dalam 2-3 tahun terakhir ini udah sangat banyak sekali street store yang dikelola oleh Era Phone ya. Artinya itu juga memberikan kesempatan kepada pelanggan ya, masyarakat Indonesia untuk membeli produk-produk yang tadi yang bergaransi dengan harga kompetitif ya, dengan servis yang baik. Nah, ke depan Pak Hasan lihat seperti apa strategi untuk memperluas, apa alasan Era sendiri untuk terus memperbanyak toko-toko yang sifatnya tidak hanya bergantung di pusat perbelanjaan? Ya, kalau strategi Era Jaya tetap sama ya, konsistensi. Pertama kita build strategi Era Jaya secara retail dan distribusi. Tentunya dua-duanya penting karena kita juga merupakan distributor dari beberapa merek juga, tetapi retail juga penting. Ya, footprint retail kita masih jauh dari apa yang kita harapin. Jadi ekspansi kita kan tiap tahun kita akan membuka 200-300 toko, tetap kita akan lakukan. Dan tentunya seperti tadi Mas Budai ngomong bahwa penetrasi kita masih jauh karena secara geografik Indonesia kan sangat luas. Dan juga perkembangan teknologi dan perkembangan dari segi ekonomi juga mendorong kita untuk bisa terus lebih dekat konsumer kita. Kita tidak hanya di kota besar, kita juga harus ada di kota kecil. Itu adalah merupakan salah satu misi Era Jaya. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan service kita lewat O2O strategi. O2O itu adalah online to offline ya, atau online to online. Jadi kita akan build multi channel. Consumer bisa mendapatkan service dikirim maupun click and pick up juga ambil di toko, maupun mereka bisa melakukan juga datang ke toko kita untuk bisa mendapatkan produk baru. Jadi semua akan kita lakukan. Iya, iya. Nah, tadi Pak Hasan juga kan menyinggung, kan tidak mudah juga kan membangun satu keterbatasan lahan, pasti kan juga butuh capex yang sangat besar juga. Tadi juga disebut soal apa tidak mudahnya karena Indonesia kan
ini negara archipelago ya, luas banget dengan kepulauan gitu kan, artinya satu titik itu juga akan sangat ini ya, artinya butuh satu konsistensi dan komitmen bagi era untuk terus memperluas cakupan atau pembangunan store-store yang akan semakin mendekatkan era dengan dengan masyarakat dan pelanggan di Indonesia kan gitu. Nah persoalannya adalah tadi kan juga saya pernah juga sempat lihat bahwa strategi era juga tidak hanya membangun platform atau toko yang dimiliki sendiri, tapi juga beraliansi atau bermitra dengan pihak ketiga. Alasan era seperti apa? Kenapa akhirnya pada akhirnya membuka kemitraan dengan pihak ketiga, Pak Hasan? Ya, oke, setuju sekali. Memang untuk bisa menjalankan strategi yang tadi buka toko sampai ratusan itu memang bukan hal yang simple ya. Tentunya dari segi lokasi, human resource juga penting. Betul. Kita tidak bisa hanya buka toko terus human resource nggak siap. Lokasi toko mana yang kita akan buka juga penting. Jadi makanya kita sejak tahun lalu, sebenarnya akhir tahun lalu, kita meluncurkan program namanya Cloud Retail. Cloud Retail itu adalah kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang punya lokasi bagus, tapi mereka mungkin sudah sudah nggak ingin mau manage secara operasional, dan kita yang manage. Jadi itu kerjasama secara partnership. Dan itu adalah satu strategi kenapa kita pakai Cloud Retail, karena kita melihat gini, bahwa ekspansi bisnis itu tidak merely hanya karena kita bisa buka sendiri, tapi kalau dari partner kita, dari kita punya customer, punya tempat lokasi bagus, atau dealer yang tadinya berbisnis di retail sudah merasa tidak sudah capek, mereka mau serahkan ke kita, kita juga bisa. Jadi itulah membuat kita melihat bahwa sebenarnya potensi pasar besar. Dengan kalau retail ini tentunya kita juga enhance daripada customer service yang di toko yang ada di sana gitu kan. Jadi tentunya toko-toko yang di-provide lewat Erafone misalnya, tentunya akan memberikan service level yang sama kayak di Erafone kita yang kita punya, sehingga consumer juga bisa mendapatkan service level yang sama dan terbaik. Kemudian juga karena kita berhubungan dengan banyak toko secara economy of scale, tentunya akan mendapatkan offer yang baik dari segi misalnya MDR rate dari bank, kita bisa menego dengan rate yang lebih baik. Kemudian dari segi program promosi dan segala macam bisa scale kan. Jadi sekali kita campaign bisa across all the channel yang kita punya, termasuk yang dalam Cloud Retail tersebut. Itu sistemnya franchise atau murni kemitraan? Ya, itu franchise. Jadi franchise itu franchise juga, tapi kerjasama lah. Jadi kerjasama yang punya lokasi, kemudian kita yang manage kayak gitu. Dan detailnya nanti bisa dikasih sih dari segi itunya, programnya seperti apa. Iya, ya. Ini suatu yang luar biasa karena pertama dalam sejarah industri retail sudah mengarah aliansi bersifat ke arah franchise itu artinya memberikan satu win-win ya Pak Hasan ya. Tadi Pak Hasan era memiliki kompetensi dalam hal jaringan retail yang ke pelosok, kemudian ada pihak lain yang ingin tumbuh bareng era tapi mungkin dari sisi knowledge atau apa perlu dibantu. Dan saya lihat prospeknya karena memang bagaimanapun di tengah pandemi, meskipun saya melihat bahwa trennya adalah yang terjadi pasar bergerak ke arah kecenderungan yang lebih terjangkau ya gitu ya. Kalau dari riset Canalys atau IDC memang turun sih, tapi tetap kelihatan bahwa market tidak terlalu drastis anjlok ya. Nah di 6 bulan pertama aja sudah kelihatan bahwa ada recovery. Mungkin PPKM ini ada sedikit menekan ya, tapi dalam 6 bulan terakhir tetap ada peningkatan. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perangkat-perangkat handphone, smartphone dan itu tetap tinggi ya Pak Hasan. Nah kalau Pak Hasan melihat dengan kondisi pasar yang berubah karena pandemi, kemudian juga tetap masyarakat butuh, itu artinya yang perlu dipersiapkan oleh era dan pemain lain seperti apa Pak? Karena juga tadi kelihatan bahwa perangkat yang lebih terjangkau juga akan lebih diminati, kan itu juga menyangkut daya beli masyarakat saat sekarang yang mungkin turun ya kira-kira. Ya betul. Jadi sebenarnya segmen consumer itu variatif ya. Jadi kalau kita bicara segmen high-end juga tumbuh sebenarnya, karena tetap consumer base di high-end tersebut juga besar. Gitu. Mereka juga dalam keadaan pandemi mereka juga membutuhkan produk yang terbaru juga untuk bisa di-upgrade dan bisa memakai yang lebih baik lagi.
Nah, kalau kita bicara masyarakat luas, tentunya adalah yang memang segmennya yang lebih mass market. Itu juga sangat besar gitu. Jadi itu juga sangat ya kita juga tentunya melihat itu adalah peluang karena penetrasi dan juga penduduk Indonesia sangat besar. Jadi sampai ke daerah-daerah tentunya membutuhkan device yang lebih baik. Karena dengan kegiatan WWFH maupun SFH tentunya memerlukan device yang tentunya lebih baik. Ya. Jadi kalau device tersebut bisa bantu untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, tentunya akan lebih efisien dari segi apa namanya efisiensi konsumen juga. Kemudian makanya ekspansi kita lakukan juga sangat apa namanya konsisten sampai ke seluruh Indonesia gitu. Karena dan seperti yang tadi bilang, kita melihat potensi dan juga demand daripada produk tersebut di daerah-daerah. Iya, ya. Nah, Pak Hasan kan kalau cerita tentang pasar ponsel di retail itu kan cenderung masih bersifat piramida ya, artinya low end masih cukup dominan lah. Tadi saya berharap sebelum adanya pandemi pasar di kelas menengah terus meningkat karena kan ada kecenderungan masyarakat akan mencoba untuk perangkat yang lebih tinggi dengan spek yang lebih bagus. Mereka willing ya untuk membeli perangkat lebih sedikit mahal karena pasti dengan fitur-fitur yang jauh lebih bagus lah kan gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini, saya ingin dapat gambaran dari Pak Hasan, apakah dengan kondisi saat sekarang ini pasar menengah seperti apa, pasar atas juga seperti apa, kemudian apakah pasar di segmen bawah ini masih tetap dominan atau kembali dominan lagi dengan kondisi pasar yang tadi gitu kan. Kemudian bagaimana brand-brand merespon perubahan pasar ini sehingga bisa yang tadi Pak Hasan bilang ada kecenderungan konsumen tetap membeli dengan harga perangkat yang terjangkau tapi speknya juga jauh lebih baik. Ya, kalau dilihat tren selama beberapa tahun terakhir ya, mungkin saya bicara 3 tahun terakhir itu memang ada shifting daripada harga produk yang dibeli consumer. Dulu kita bicara smartphone itu mungkin segmen yang dibuat 1 juta itu banyak. Sekarang shiftingnya udah di atas 1 juta. Jadi artinya consumer itu tentunya aware produk produk-produk apa yang mereka beli. Mereka juga tidak beli produk sembarangan yang terlalu low-end juga. Jadi udah ada shifting daripada consumer behavior kan. Dari segi price segment consumer sudah naik juga. Jadi kalau kita bicara low-end ya itu bicara mungkin masih antara 1 sampai 3 juta. Tapi kalau saya bicara itu udah rata-rata mungkin udah di atas 1,5 juta itu produknya. Kemudian ya yang 3 juta sampai 5 juta juga banyak. Jadi juga itu juga growth ya. Karena itu adalah segmen yang memang smartphone yang udah kelas menengah lah ya sampai 5 juta gitu kan menengah. Nah, tapi high end juga tinggi. Karena high end ini karena kita lihat dari segi teknologinya kan yang berkembang sangat pesat. Itu juga growing. Jadi sebenarnya itu juga segmen tersebut juga tidak kalah kecil growth-nya karena itu adalah teknologi driven dan itu biasanya dari segi produk baru dan tentunya dari brand principle juga mereka harapin tentunya produk yang dijual akan ke depan akan lebih baik dan memang lebih banyak harga yang lebih tinggi juga karena buat efisiensi juga kan dari segi company segala macam investasi mereka tentunya bisa balik gitu dengan jual banyak dengan ASP lah, average selling price yang lebih tinggi. Artinya volumenya juga akan ngejar ya pada akhirnya meskipun segmennya ya harga di bawah 3 jutaan itu memang paling besar ya sampai hari ini kira-kira masih growth terbesar di segmen itu ya Pak Hasan ya? Segmennya growth-nya dengan yang high end juga sama-sama growth ya, tapi shifting dari segi ASP-nya naik jadinya. Okay. Tadinya belinya average 1 juta, sekarang udah 1,5 juta gitu kayak gitu. Jadi konsumen juga aware bahwa dengan produk yang lebih canggih dia bisa lebih baik lagi kan dalam berkomunikasi. Iya ya, terutama milenial ya. Saya kalau diskusi dengan anak-anak muda sekarang itu kan yang boleh dibilang udah sangat aware ya, RAM-nya berapa, ROM-nya apa ya kan, kamera seperti apa. Mereka udah jauh lebih. Jadi pada saat mereka membidik atau memilih smartphone dia udah tahu sendiri gambaran yang ideal gitu ya karena mereka juga bermain game gitu otomatis butuh RAM yang kira-kira idealnya berapa untuk minimum itu ya. Jadi persoalannya sekarang
Sepertinya merek-merek itu tidak jadi fanatisme utama, Pak ya. Maksudnya lebih kepada preferensi ke spek, pertama ke spek dulu, kemudian baru masuk ke brand. Kira-kira gitu. Atau seperti apa? Dulu kan orang Uh, beli handphone pertama mereknya dulu ya, kemudian baru spek atau lain ya, kira-kira. ya, tetap brand pengaruh sih, brand tetap pengaruh. Spek memang Edian akan jadi generik kan. Tuh. Kalau misalnya semua mengeluarkan spek dengan yang canggih kan, Edian brand yang dipilih juga. Hmm. Dan bukan hanya brand oli, tapi customer service juga. Ya, ya. Satu kesatuan yang penting juga kan. Bagaimana bisa menjelaskan ke consumer dengan produk yang tentunya yang fitur yang bisa dipakai oleh consumer yang lebih baik lagi. Jadi itu juga penting sebenarnya. Brand penting, bukan nggak penting. Tapi uh, uh, brand itu adalah sebenarnya peace of mind juga, dan juga customer experience kan. Bagaimana mereka memakai produknya dengan brand yang udah mereka pakai selama ini. Tapi bukan berarti dia nggak bisa shifting juga, tergantung tentunya teknologi atau maupun spek produk yang dia cari juga. Iya, iya. Ya. Ya. Tapi bagaimana Pak Hasan menjelaskan agresivitas brand-brand Cina yang dalam tempo 5 tahun terakhir, yang awalnya mungkin beberapa konsumen awal masyarakat kita masih cenderung agak minor dalam hal persepsi quality kan gitu. Kemudian dalam 5 tahun kita lihat bahwa dalam top 5 aja semua brand-brand Cina udah sampai di puncak dalam hanya tempo yang sangat singkat. Artinya di awal kan mereka juga menawarkan spek yang luar biasa ya, sangat kompetitif dan dengan harga yang juga sangat terjangkau. Apa dua hal itu yang menyebabkan brand Cina ini cepat bisa penetrasi di pasar? Ya, itu fenomena global ya, bukan di Indonesia doang. Saya lihat ada memang globally ya, apa namanya, kita lihat memang pemain-pemain brand tersebut memang sangat berkembang gitu loh. Artinya dari segi produk maupun dari segi campaign juga ya sangat berkembang. Tapi tentunya saya lihat adalah ya masing-masing brand mempunyai strategi masing-masing lah. Jadi nggak bisa mengatakan si brand A itu menguasai semuanya. Tentunya ada brand B yang juga menguasai yang lain gitu. Jadi not merely hanya karena apa namanya ya seperti tadi bilang bahwa dikuasai oleh segmen tertentu atau dengan brand tertentu. Jadi mungkin saya nggak etis ngomong brand-brand tertentu lah ya. Tapi lebih etis mengatakan ya Edian persaingan di industri itu tentunya sangat ditentukan oleh strategi masing-masing brand dari segi satu produknya, yang kedua dari segi strategi mungkin strategi apa namanya channelnya juga penting kan, bagaimana dia bisa memberikan benefit kepada channelnya bisa tetap profit dan juga bisa menjalankan bisnis dengan baik. Itu tentunya sangat penting. Jadi sustainability itu penting juga. Samping campaign ya, marketing itu kan relatif kan, depend on certain brand dan market campaign. Yang menarik seperti ini ya Pak Hasan, kan dulu eranya 2G atau 3G kan, kenapa seolah-olah persaingan terlihat monoton gitu, karena dalam beberapa tahun dulu kan Nokia bahkan sampai lebih dari saya ingat hampir 12 tahun menguasai pasar ya kan. Udah nggak ada yang bisa membentangkan rekor, saya rasa ya, membentangkan rekor Nokia ya. Udah jadi apa ya, semacam fenomenal lah di industri global maupun di Indonesia. Kemudian masuk ke Samsung. Samsung pun juga cukup lama bisa bertahan di pasar. Era 4G mulai mengubah tatanan industri retail kan gitu. Jadi tadi saya sebutkan tadi dalam 5 tahun terakhir kan industrinya sangat aktif banget ya, bergerak volatile gitu. Bahkan saya melihat bahwa saya bisa mengibaratkan seolah kita seperti pertarungan sepak bola atau klasmen di IPL ya, Premier League ya. Karena dalam setiap kuartal bisa berubah penguasa gitu ya. Dalam malah 3-4 kuartal terakhir kan pertama seperti kayak Vivo, Oppo, kemudian sekarang malah Xiaomi yang berkuasa ya kan. 2019 Samsung tidak lagi menjadi market leader. Artinya itu menunjukkan bahwa pasar sangat dinamis sekali kan gitu, dan pemain bisa sekali waktu bisa naik, bisa besoknya tergeser lagi kan gitu. Nah ini yang menarik adalah tadi kenapa saya sebut apakah preferensi konsumen lebih kepada apa nih, dengan menyebabkan akhirnya pasar begitu sangat dinamis sekali gitu, dan kemudian pasti akan juga pasti ada peran peritel ya, dari dalam hal ini tadi Pak Hasan sebutkan tidak sebatas marketing campaign juga atau produk bagus, tapi mereka juga punya
komitmen kerjasama yang baik dalam hal ini misal dalam bisnis yang win-win sifatnya kan gitu. Nah, kalau pasar melihat seperti apa? Karena ini kan tadi akan terus terjadi trennya kan, kompetisi akan sangat Ya, ketat gitu ya, dan tidak ada yang bisa menjamin besok yang jadi market leader dan kuartal berikutnya gitu. Tidak ada juga bisa menjamin tadi secara long term gitu kan, karena memang teknologi sangat cepat sekali pertumbuhan. Kita juga nggak tahu nanti dengan kehadiran 5G yang mungkin udah mulai massal gitu ya. Artinya siapa hmm, penguasa 5G belum tentu juga kita bisa tahu, bisa memprediksi Pak ya, Hasan gitu. Pak Hasan betul. melihatnya seperti apa ya dalam kondisi Ya, dinamika sangat ketat betul. begini? Menarik ya. Jadi kalau ditelusuri dari dulu, memang evolusi dari industri kita ini eh, sangat cepat. Artinya buat cepatnya bukan hanya teknologi saja, evolusi secara channel juga penting. Artinya bagaimana channel tersebut bisa sustain dan bisa mendapatkan value added services daripada brand tersebut, itu penting kan. Dan kemudian yang ketiga adalah ekosistemnya gitu. Artinya dalam mendevelop suatu brand itu tidak merely hanya brand itu sendiri, tapi juga ada segi ekosistem servisnya, ekosistem channel profitability-nya, bagaimana channel tersebut bisa selalu mendapat produk yang terbaru dan juga produk yang bisa memberikan benefit para konsumernya. Segmentation juga penting. Jadi itu semua harus menjadi satu kesatuan. Nah, kalau bicara perubahan preferensis dari brand itu sangat memang terjadi dan memang nggak bisa dihindari lah dari persaingan industri tersebut. Tentunya kalau kita lihat uh, sejak Android masuk, ya iOS masuk mungkin di early 2010 dulu, memang beberapa brand yang incumbent kayak Nokia itu, Sony itu masih menguasai ya. Tapi kemudian dengan open source kayak tadi itu juga membuat industri berubah sangat drastis. Ya, tentunya yang Edian you lihat mungkin di 5 tahun terakhir. Sebenarnya perubahan brand sudah nggak terlalu banyak. Iya, iya. Brand tersebut memang yang sustain adalah brand yang bisa tentunya pertama membuat ekosistem kan. Bagaimana dia bisa membuat bisnis 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 value yang baik kepada supply chain-nya sampai ke consumer, itu yang paling penting. Iya, iya. Pada saat sebenarnya kalau kita bicara marketing kan tetap bicara mau berubah apapun ya, pasar segala macam, tapi tetap kita bicara tiga hal yang esensial ya. STP itu kan segmentasi, targeting dan positioning kan. Itu Hmm. mantra yang nggak pernah bisa berubah ya pasan ya. Kalau bicara Ya, marketing. betul. Tapi persoalannya adalah menariknya kan kalau lihat dari kompetisi ini sangat volatile tadi, artinya brand juga cukup pintar ya untuk bisa masuk ke segmen mana yang dia bidik, and then kalau dia tidak bisa mampu naik ke atas, dia akan bikin sub brand. Ya kan seperti Huawei yang tadinya awal kuat tapi dia coba masuk ke handar, kemudian Oppo yang sebelumnya kuat menengah tapi dia coba juga pengen masuk dan menelurkan sub brand seperti kayak Realme kan. Kemudian malah Xiaomi yang tadinya cukup kuat di bawah, dia coba naik ke atas, dia coba masuk dengan produk baru atau merek baru yang disebut Poco. Artinya kompetisi ini juga akan sangat ini ya, buat konsumen juga akan perlu banyak pertimbangan juga gitu pada akhirnya memilih produk-produk yang di endorse oleh atau sub brand merek tertentu. Tadi saya menarik yang Pak Hasan cerita bahwa pada akhirnya kompetisi hanya akan berkutat pada brand yang memang memiliki preferensi produk yang sangat kuat kan gitu. Apa yang menyebabkan Pak Hasan bilang alasan Pak Hasan menyebutkan bahwa akhirnya kompetisi bertumpu pada produk-produk yang tadi yang punya merek liability yang kuat di pasar. Ya, karena Edian kan consumer kan yang milih kan produknya. Dan consumer harus bisa mendapat benefit apa yang dia pilih. Nah, tentunya peranan brand penting lah, karena brand itu adalah merupakan guidance maupun trust dari yang mereka beli, ya kan. Tentunya kalau brand tersebut secara konsisten bisa mengeluarkan produk baru, teknologi baru, maupun juga dengan value added services ekosistem yang baik sampai ke supply chain terakhir ke consumer, itu akan sustain. Artinya secara bisnisnya harus juga sustain sampai ke pasar gitu. Artinya semua channel yang menjual juga mendapat profit, ya kan. Sehingga mereka juga akan tetap hidup untuk menjual produk tersebut. Jadi kemudian itulah merupakan satu
supply chain yang bagus. Kalau bersaing itu kan tidak mesti harus perang harga, tapi bersaing secara pelayanan itu juga penting. Jadi itulah bagaimana bisa menciptakan suatu ekosistem channel yang sustainable gitu, sampai mereka bisa diterima oleh konsumen. Ya, kalau harga kan pasti never ending battle ya, Pak. Akan Ya, jadi bottom line ya, seberapa harga tuh mahal. relatif tergantung apa sih yang di offer kan. Iya, 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 gitu. Nah, tadi saya sempat singgung juga Pak Hasan bahwa ke depan kan kita sudah mengarah, meskipun masih initiate ya market ya, masih 5G dalam hal ini kan itu. Artinya bahkan nanti siap-siap juga setelah Telkomsel dan Indosat, Excel malah sudah mulai memperkenalkan, sudah dapat ulonya, kemudian juga Smartpen gitu. Artinya nanti juga akan mulai terjadi perubahan pergeseran perilaku belanja konsumen di drive oleh teknologi 5G ini. Gambaran Pak Hasan seperti apa dalam 2-3 tahun ketika 5G mungkin sudah mulai consumer komersialisasi sudah lebih baik dibanding sekarang? Ya, ya sebenarnya 5G ini udah dibicarakan sejak beberapa tahun lalu ya. Dan kita lihat beberapa negara sudah roll out 5G juga, seperti kayak di Korea terutama, mungkin juga di beberapa bagian di Amerika juga. Nah, tentunya menarik satu, karena 5G ini kan memberikan speed data yang lebih ke speed data sebenarnya, speed data yang kencang. Sehingga dari segi video streaming itu tentunya akan lebih baik lagi. Dan kita lihat bahwa infrastruktur Wi-Fi mungkin di Indonesia nggak sebagus di banyak negara. Jadi kalau 5G keluar, itu tentunya akan membantu banget dari segi eksekusi, misalnya dalam hal video streaming di mobil, orang bisa nonton film di mobile atau di mana saja, dia bisa lakukan. Tentunya ya itu akan membantu juga pengembangan produk-produk IoT. Dengan 5G tersebut, pengembangan produk-produk IoT maupun produk-produk streaming nanti tentunya akan sangat besar, dan itu akan memberikan benefit sangat besar. Dan juga bukan itu saja, tapi nanti dari segi pengembangan teknologi baru seperti kayak yang kayak mobil ya kan, yang menggunakan autopilot segala macam, jalan sendiri, kemudian dari segi keperluan medikal segala macam ya kan, jadi teknologi tersebut akan sangat membantu. Tentunya kita harapin exciting. Nah, tentunya itu merupakan salah satu pengembangan di industri kita yang kita udah tunggu-tunggu sih sebenarnya. Semoga implementasinya bisa jalan dengan baik, dan kita harapin juga device-nya ke depan bisa banyak berbasiskan 5G. Jadi itu sebabnya era juga mulai masuk ke perangkat IoT ya, which is yang 5G pun juga akan growth-nya luar biasa nanti. Gitu. Ya, betul. Hari ini IoT yang dikembangkan oleh era aja seperti apa Pak Hasan? Ya, sekarang kita tentunya kita punya beberapa brand IoT yang sudah kita jalankan sudah sekitar 3-5 tahun lalu ya, kayak Garmin ya. Kita juga punya DJI. Garmin adalah yang produk devices yang bisa untuk olahraga, sport ya, untuk sepeda, untuk lari, untuk golf. Ya. Kita juga punya produk IoT, DJI itu adalah ada drone, dan juga dia punya buat vlogging kan, kita punya Cosmo produk. Kemudian kita juga kerjasama erat dengan banyak brand, termasuk dari segi produk-produk IoT juga, dari Apple, dari Samsung, maupun dari Xiaomi, pengembangan produk smart home, smart devices yang ada di brand-brand tersebut. Jadi Era Jaya terus-menerus dengan jaringan retail, tentunya kita bisa menjual banyak produk IoT. Karena produk IoT tersebut, consumer harus melihat experience-nya kan. Bagaimana mereka bisa mencoba suatu produk kalau tidak ada di retail kita. Nah, persoalannya kan 5G sendiri kan juga masih terkendala cukup banyak ya. Artinya hal yang krusial juga menyangkut spektrum. Mungkin pemerintah masih harus mencarikan. Saat sekarang juga kan operator kan masih mengandalkan spektrum existing yang mereka miliki. Ya. Saran Pak Hasan seperti apa ya? Karena kalau kita bicara kita flashback lah ketika 2G ke 3G dan 3G ke 4G itu kan juga ada constraint juga yang dihadapi oleh pemerintah ya kan gitu. Artinya sebenarnya kalau kita bicara migrasi dari 4G ke 5G sebenarnya jauh lebih mudah lah, karena masyarakatnya sudah jauh lebih teredukasi dengan layanan data kan gitu.
Artinya tinggal bagaimana pemerintah political will-nya gitu. Kalau versi saya gitu sebagai jurnalis melihat harusnya lebih berani untuk, karena apa? Karena kan 5G ini akan sangat bisa mendorong yang campaign, bahkan pemerintah selalu dengan dongengkan yang revolusi 4.0 kan, itu pasti nggak mungkin kita kalau Hmm. kan kalau tanpa 5G juga kan gitu. Hmm. Artinya retail juga akan ke depan juga akan sangat membantu untuk Ya, penetrasi populasi produknya kan gitu. Artinya lagi-lagi pasar kan dalam posisi yang ada di garda terdepan lah kan. Tapi kalau di sininya belum juga bergerak terlalu cepat ya, artinya juga akan pasar akan masih butuh waktu. Kira-kira gitu ya Pak Hasan ya. Nah, Pak ya, Hasan berharap seperti apa ya pemerintah dan stakeholder lain untuk bisa mempercepat implementasi 5G? ya, saya rasa sudah mulai kan. Beberapa operator sudah announce akan melakukan trial di beberapa lokasi dan beberapa kota gitu kan ya. Saya rasa itu juga cukup baik sih. Mau ke dalam pandemi tentunya mereka juga tetap konsisten apa namanya mengeluarkan produk 5G karena memang itu investasi tambahan ya buat operator juga, buat pemerintah juga. Jadi saya rasa sangat penting. Tentunya tentunya pemerintah tentunya berperan besar ya untuk bisa terus mendorong ya bahwa pengembangan ini bisa terjadi. Karena dengan 5G tentunya diharapin efisiensi dari segi investasi operator juga mungkin karena dengan bandwidth yang udah sangat penuh mungkin sekarang dengan existing atau mungkin dari teknologi yang sekarang yang mungkin akan switching ke 4G atau ke 5G itu akan terjadi kan. Karena mungkin 2G ke depan juga akan lama-lama akan hilang juga. Kemudian akan muncul tentunya dibutuhkan yang baru kayak 5G. Ya kan? Nah, uh, peranan semua pihak sih, bukan hanya pemerintah, semua pihak Iya. termasuk dari segi carrier-nya, kemudian juga dari kita sendiri sebagai retail, ya kan, bagaimana kita bisa mengkomunikasi dan sosialisasi kepada konsumen kita. Iya. Karena kalau kita tidak bisa komunikasi dan sosialisasi, kan konsumen juga tidak mengerti dan tidak bisa mengenai 5G dengan baik. Iya, iya. Bagaimanapun teknologi tidak bisa dihindari ya perkembangannya Tidak Pak bisa Hasan dihindari. ya, betul Betul. 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 Artinya saya lihat bahwa perangkat-perangkat 5G hari ini udah mulai cukup terjangkau juga, kisarannya nggak jauh dari yang 4G juga, antara 3 sampai Ya, 5 juta. Artinya itu udah suatu daya tarik tersendiri. Orang udah bisa mulai mencicipi layanan 5G dengan perangkat yang tidak mahal-mahal juga ya Pak Hasan ya. Gitu. betul. Ya itu penting karena kalau mengeduket dan bisa membuat orang mencoba kan kita membutuhkan device yang affordable juga. Iya, Tentunya suatu teknologi baru awalnya kan device-nya pasti limited lah, iya, dan harga pasti akan mahal. Tapi harapannya adalah dengan banyak device yang akan muncul dengan harga yang affordable, tentunya akan banyak konsumen yang akan bisa coba. justru indahnya persaingan di situ ya Pak Hasan ya, karena maksudnya vendor akan berusaha menyajikan produk terbaik dengan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mencoba itu, dan pada akhirnya muncul loyalitas konsumen untuk pada brand tertentu, karena teknologi ini kan juga salah satu orang selalu pengen mencoba gitu apa sih 5G hari ini, makanya itu hari ini operator terus membangun experience center kan untuk Ya, layanan 5G ini kan gitu gitu. Nah, ya tentunya kalau 5G-nya sudah dimulai dan banyak tempat sudah bisa 5G, tentunya device-nya juga akan makin banyak karena akan bermain di economy scale. Kalau sudah banyak yang 5G secara device-nya mungkin harga juga pasti turun. Gitu. iya iya. Makanya kita harus terus dorong nih pemerintah supaya spektrumnya juga lebih banyak yang digunakan spektrum di global ya. Jadi vendor pun lebih bisa menyesuaikan cepat ya. Tidak menyesuaikan produk sendiri dengan spektrum tersendiri ya. Kira-kira gitu ya Pak Hasan ya. Ya betul, ya itu juga penting sih. Iya ya, karena interoperability ya itu sangat penting juga ya, Ya, bisa digunakan spektrum yang sama dengan di dunia kan gitu. Nah, betul. sebelum lagi ke arah yang lebih, saya ingin sedikit mengulas sedikit ke belakang sedikit ya. Tapi ini program yang 2 tahun lalu, saya rasa ini mulai juga menghasilkan posisi sekarang ini yang bagaimana pasar mulai kelihatan sehat. Ini juga pasti punya kontribusi teman-teman di industri termasuk Pak Hasan yang konsisten untuk menggaungkan membeli produk yang tidak di pasar black market gitu. Cerita hari Hmm. ini seperti apa setelah 2 tahun ya? Apakah benar-benar pasar sudah benar-benar clear gitu produk yang dijajakan di retail online ataupun di offline tuh
sudah benar-benar produk yang comply dengan aturan? Oke, jadi sejak tahun lalu ya, IMEI Control sudah dijalankan. Tentunya uh, barang yang black market hilang. Itu yang kita melihat ya. Jadi tentunya uh, jalur untuk masuknya kan lebih ketat lagi. Sehingga semua brand atau produk yang masuk ke Indonesia tentunya harus lewat jalur yang dikontrol di IMEI-nya, di sistem CSR-nya kan. Jadi itu sudah terima kasih kepada pemerintah juga, terutama Kominfo, Kemenperin, Badusian, dan Kemendak yang telah menjalankan terus IMEI Control ini. Dan IMEI Control ini penting karena bukan hanya masalah black market, tapi juga membantu juga semua equal playing field lah. Kalau produk tersebut dijual dengan membayar pajak semua sama, ya tentunya akan membuat industri lebih sehat, betul kan? Jadi secara pricing, secara profitability juga akan lebih stabil. Terus yang kedua adalah pemerintah juga akan mendapatkan pembayaran pajak yang besar dong. Kalau semua orang harus membeli barang dengan yang dibayar pajak, itu penting. Jadi ini juga meningkatkan investasi dalam negeri. Kalau produk tersebut dibeli dengan jalur resmi dan juga lewat IMEI Control, kan investasi dalam negeri akan meningkat. Jadi itu kan akan produksi dalam negeri juga akan meningkat. Jadi itu adalah merupakan salah satu tujuan sih bahwa belilah di produk yang bergaransi kan, resmi. Dan itu penting karena tentunya bisa membantu kesehatan maupun dari segi playing field di industri. Iya, iya. Artinya setelah 1-2 tahun terakhir sudah kelihatan cukup bagus ya di pasar. Pasar juga melihat dampaknya gitu. Tahun terakhir lah ya sejak IMEI Control mulai jalan. Betul, betul. Nah, yang kami melihat adalah tentu kita mengapresiasi langkah pemerintah dalam ini menerbitkan penjualan ponsel-ponsel yang ilegal tadi kan. Juga bantuan dari adalah ini Pak Hasan, artinya bahwa apakah kita hanya bisa berhenti pada satu titik itu untuk membangun contoh anggap sebagai pabrikasi atau manufacturing. Kalau sekarang kan masih sebatas IMS ya, masih sebatas assembling gitu kan. Compare lah misalnya dengan India, kita hampir sama ya kan dengan kondisi pasar yang besar gitu kan, populasinya kan gitu. Pada akhirnya kan India mengambil langkah yang drastis juga, memaksa tanda kutip kepada vendor-vendor untuk membangun pabrik, dan akhirnya kita melihat bahwa India tadinya jadi negara importir menjadi akhirnya jadi eksportir. Nah, ke depan apakah bisa kita melakukan hal yang sama seperti India? Karena maksud saya adalah sebatas IMS, oke, it's good, tapi apakah ke depan dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apakah kita akan sebatas IMS doang atau kita sebenarnya punya kesempatan untuk melakukan itu seperti India, Pak Hasan? Ya, itu sangat juga tergantung pada investasi apa yang bisa dilakukan di Indonesia tentunya ya. Dan kita harapin memang sejak TKDN mulai jalan ya, kita bisa TKDN kan, tingkatkan dalam jalan. Ya kita melihat ada peningkatan investasi dari segi komponen sebenarnya di Indonesia udah banyak yang mulai invest dari segi aksesoris produk dan lain-lain. Dan juga investasi bukan hanya di device only kan, tapi juga banyak investasi di software. Ya, teknologi, inovasi dan macam-macam lah. Jadi itu juga penting karena pengembangan itu tidak bisa dihindari kan, karena kalau membuat suatu produk ada berapa ratus komponen. Kalau tidak ada pabrik di sini, gimana caranya? Tetap jadi import juga kan. Jadi pengembangan ekosistem makin lama makin penting sih sebenarnya. Dengan economy of scale dan juga dengan tentunya dengan volume yang mereka sekarang lakukan, diharapin mereka juga bisa push investasi yang lebih banyak lagi di Indonesia. Gitu. Dan investasi itu tidak hanya mungkin di manufacturing ya, dan juga ada juga investasi dalam bentuk inovasi dan R&D juga yang penting. Karena ini adalah merupakan teknologi sebenarnya. Iya, ya. Pada akhirnya memang Indonesia juga punya potensi pengembangan dari sisi yang juga kita melihat bahwa terutama di layanan yang aplikasi itu kita sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa ya Pak Hasan ya. Artinya tidak melulu bertumbuh pada manufaktur dalam hal ini. Ya betul. Jadi Edian
uh, apa namanya digital ekonomi kan tidak hanya manufacturing aja, tapi juga pengembangan aplikasi, pengembangan dari segi inovasi, R&D itu penting. Karena yang kita menciptakan apa namanya new economy kan Betul. ke depan. Itu salah satu revolusi yang 4.0 yang juga akan digaungkan pemerintah ya Pak Hasan ya. Yes. Oke, Yeah. ini kita udah hampir mau tuntas tapi saya pengen masih 1-2 pertanyaan lagi sama Pak Hasan. Kalau lihat dari balik lagi ke kompetisi, ini kan seperti apa Pak Hasan melihat karena kan switchingnya adalah offline ini masih dominan saat sekarang gitu. Dan masuklah pandemi, impact pandemi adalah mendorong migrasi perubahan konsumen untuk lebih belanja dengan e-commerce ya gitu. Apalagi juga retail-retail yang based on online itu kan gitu. Nah, apakah ke depan pergeseran ini akan membuat komposisi offline makin menggerus atau seperti apa? Atau online makin ini atau ke depan tentu ini kan sudah terjadi ya dan trennya akan terus meningkat. Ya. Oke, menarik pertanyaannya. Industri kita ini yang terutama yang di kita itu kita melihat peran offline sangat penting. Yang sudah saya jelasin karena consumer itu membutuhkan experience, membutuhkan informasi, rasa membeli produk, dan mereka juga ingin melihat langsung produk tersebut. Jadi offline itu sangat penting. Nah, apakah online itu akan menggeser ke online? Ya, tapi tidak akan bisa mengambil porsi offline. Karena seperti saya bilang, consumer tetap suka datang ke toko dan mereka memang ingin mencoba produk. Hanya di offline mereka bisa coba produk. Nah, online itu merupakan sebenarnya komplement dari ekosistem sendiri, komplement dari segi auto strategy. Kita juga membutuhkan online untuk bagaimana kita bisa mendeliver message juga ke consumer lebih cepat kan, dan juga bagaimana kita juga bisa memberikan service level yang tidak hanya datang ke toko, mereka juga bisa dikirim. Jadi itu semua menjadi satu kesatuan. Justru online merupakan partner kita. Justru kita juga menyukai online berkembang karena itu adalah partner kita. Dan kita juga sendiri bekerjasama juga dengan hampir semua online company yang ada di Indonesia. Jadi kalau tanya saya, offline tetap sangat penting karena consumer tetap datang ke toko. Komposisi itu tidak akan berubah ya Pak Hasan. Kalau sekarang kan masih dibilang 85-15% kira-kira. Betul. Ya menurut saya ya even nanti kalau ke depan berubah pun tetap offline masih mayoritas. Offline tetap mayoritas. Kalau kita lihat even negara canggih seperti Cina ya. Cina katanya online sudah luar biasa. Tapi di sana paling 25% yang sekarang ini. Ya kan? Kemudian India juga sama. Mungkin online juga paling 20-25% maksimal. Nah sekarang offline bisa tetap pasti dominasi. Iya. Artinya posisi offline pada saat tidak tergantikan lah kira-kira gitu ya Pak Hasan ya. Karena dari segi buying behavior consumer-nya mereka membutuhkan. Dan di offline itu mereka bisa melakukan bisa testing barangnya, bisa coba barangnya seperti apa, bisa dijelasin dari segi produknya bagaimana, dia bisa langsung mendengar langsung dari consumer. Dan dari para kita punya frontliner-nya. Dan juga kalau mereka mau pindahin device segala macam, mereka juga bisa bantu di toko kita. Iya. Jadi mereka bisa langsung dapat solusi lah ketika datang ke gerai ya untuk bisa langsung. Ya. Face to face itu tetap merupakan sangat penting. Gitu ya. Nah, harapan Pak Hasan sih seperti apa ya? Maksudnya dari sisi retail, terutama juga era kan ini kompetisi akan terus namanya kompetisi akan terus berkembang dan akan terus berlangsung ketat. Gitu. Pak Hasan sendiri bagaimana cara Pak Hasan untuk bisa terus menempatkan era di posisi terdepan di industri retail saat sekarang ini, Pak? Ya, pertama kita harus seperti tadi pelayanan yang terbaik lah. Itu yang membuat kita bisa menjadi tetap disukai oleh consumer dan ditrust oleh consumer. Itu penting, pelayanan terbaik. Itu berupa bagaimana memprovide strategi O2O channelnya ya. Kita bisa memberikan namanya multi channel atau omni channel kepada consumer. Terus yang kedua adalah tentunya dari segi pengembangan dari retail kita harus bisa lebih dekat lagi ke consumer. Ekspansi retail dan distribusi kita akan jalan terus. Kemudian kita tentunya harus memberikan produk yang lebih lengkap, tidak hanya device only, tapi juga ekosistem.
Karena consumer datang ke toko bukan hanya mau lihat device only kan, Iya. mereka pasti juga. Ya tentunya itu adalah merupakan sangat penting. Kerjasama juga dengan operator penting. Bagaimana kita bisa memberikan produk data yang baik, paket data kepada konsumer. Itu kita juga lakukan. Jadi peranan ekosistemnya penting lah dari segi sana. Iya, betul. Kalau strategi terus dijalankan konsisten akan tetap menempatkan era phone dan era jazz ada di top of mind ya Pak Hasan ya. Ya kita harapin ya kita akan tetap menjadi translator lah untuk consumer kita, untuk bisa kalau mereka mencari device, mencari aksesoris IoT, bisa datang ke era kita, di era phone, iBox, One Republic, ke toko brand yang lain, Samsung, Xiaomi, Garmin, DJI dan lain-lain. Iya. Nah, terakhir buat Pak Hasan mungkin pesan kepada konsumen, masyarakat dan di tengah situasi pandemi dan bagaimana kita bisa tetap survive dalam industri yang bisa bertahan dalam pasar yang tidak bisa kita prediksi saat sekarang. Silakan Pak Hasan. Ya, dari saya terima kasih tentunya kepada customer loyal ke Era Jaya ya tentunya. Terima kasih selama ini yang telah membeli barang ke Era Jaya Group. Dan tentunya dalam keadaan pandemi ini tentunya kita harus selalu agile ya, dinamis. Dan tentunya menjalankan protokol COVID penting sih. Karena dengan pandemi ini tentunya kita harapin semua harus stay safe ya. Dan sama-sama kita harus bisa mencegah penyebaran COVID ini. Nah, tentunya harapan juga kepada pemain juga adalah ya dalam keadaan pandemi tentunya harus lebih inovatif dan bagaimana kita bisa adapt kepada situasi ini gitu. Inovatif artinya kalau toko tutup ya dia harus menciptakan channel-channel yang mana dia bisa tetap berhubungan langsung dengan konsumennya lewat online, lewat WhatsApp segala macam. Jadi harus tetap agile. Jadi itulah merupakan strategi-strategi yang sudah kita kembangkan dan ya selama PPKM ini pun kita tetap bisa survive. Iya. Wah, luar biasa nih Pak Hasan, hampir 1 jam diskusi kita dan banyak tentu yang kita bisa tarik manfaat dari pemahaman baru atau penjelasan dari Pak Hasan yang sudah disampaikan sejak hampir 1 jam lalu. Terima kasih Pak Hasan untuk waktunya Terima kasih. di Bincang Eksekutif kita. Kami sangat appreciate terhadap waktu Pak Hasan sehingga mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi ke depan tentang industri retail, ponsel yang memang akan terus ketat kompetisi dan pasar akan terus berubah sesuai dengan perubahan perilaku belanja konsumen dan keinginan mereka lebih baik lagi untuk mengganti atau menggunakan smartphone atau ponsel baru. Terima kasih Pak Hasan untuk waktunya. Terima kasih. Semoga sehat Pak. Sehat selalu Pak. Selamat siang. Sehat selalu ya. Yuk. Ya, makasih Pak. Okay. CEO dari Era Jaya Swasembada, perusahaan distributor retail ponsel di Indonesia yang saat sekarang ini menjadi pemain besar di industri ponsel kita. Kita berharap bahwa diskusi tadi bisa membukakan bagaimana kompetisi yang sangat ketat dan pada akhirnya hanya pihak-pihak yang bisa berinovasi, pihak-pihak yang mampu mendeliver sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan bisa terus memenangkan persaingan. Baik, kita tuntaskan diskusi kita tadi dengan Pak Sanaula di Bincang Eksekutif. Kita akan berdiskusi kembali ke depan dalam acara yang sama dengan tamu yang berbeda dan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.